Ya, konbanwa minasan. Konbanwa Kak Sutanti, konbanwa Bang Tio, Oh, konbanwa Bang Ardi, ada Bang Faisal juga, konbanwa Kak Kasumi. Ya, MSK Japanese Class de gambatte nihongo o benkyou shite ikimashou. Jadi materi kita hari ini itu bumpu ya. Ada 3 pertemuan kita nih bumpu, nggak siap-siap. Sama ini ketiga. Memang ya, kalau bumpu itu harus betul-betul paham. Karena ya kalau nggak paham sama aja nggak belajar kan gitu. Jadi emang harus pelan-pelan gitu. Beda kalau sama kotoba ya. Kalau kotoba kan cuman ngafal doang. Paling menyesuaikan kalau misalnya kotoba ini pakai di mana, kotoba ini pakai di mana. Kan gitu kan. Kalau bumpu ini kan rumusnya lagi, kayak mana penggunaannya, maksudnya apa, biasa dipakai di mana, kan gitu ribet ya. Oke lah kalau gitu, Kyono Chugyo wa Ohajimitai to omoimasu. Oke, kita langsung aja masuk ke bab 5 ya. Bab 5. Subbab 5 berarti. Ya, aku lupa nih, yang nengok di Zoom, nengok di YouTube jangan lupa like dan komen kalau ada pertanyaan. Dan jangan lupa hidupkan loncengnya supaya mendapat notifikasi terbaru dari video pengajaran kita. Oke, langsung masuk ke sebab 5, yaitu itsu. Untuk menanyakan waktu. Oke, untuk menanyakan waktu. Selain digunakan kata tanya nan, digunakan kata tanya itsu. Sebagaimana halnya seperti nanji, nanyobi, nanggatsu, nanichi. Nah, kata itsu tidak dapat dibubuhkan partikel ni. Gitu ya. Oke, contoh yang pertama coba kita bareng itu gimana? Ayo, gimana tuh? Contoh yang ke-12 nggak salah. Ya, yang ke-12. Gimana cara bacanya? Satu kalimat tuh. Semua ya, dari yang atas sampai yang bawah. Dari itsu sampai itsu nihonge kimashita ka? Oke. Terus bawahnya? Sangatsu nijugo nichi ni kimashita. Oke. Itsu nihonge kimashita ka? Sangatsu ni 15 nichi ni kimashita. Oke, artinya itu kapan datang ke Jepang? Oh, datang pada tanggal 25 Maret gitu ya. Nah, jadi itsu di sini artinya kapan gitu. Kapan ya. Enaknya artinya kapan aja lah. Saya kapan makan gitu. Tuh kapan mandi, kapan-kapan. Ngelek lagi aku bah. Baru contoh yang kedua, coba gimana cara bacanya? Agak ngeblur ya. Ya gimana cara bacanya? Kelihatan nggak itu? Itsu dari yang sini ya. Dari yang itsu sampai yang bawah. Ini kemana semua orangnya nih pada nyimak dong. Yang biasa nongol mana nih? Yang biasa nongol kok tumben nih nggak nongol suaranya. Ini Bang Ica nih mana? Bang Ica biasa tuh, ada Bang Edi biasa tuh, ya. Yang biasa ngomong tuh itu langganan. Lagi berisik di sini Sensei, sorry nggak bisa ngomong. Oh, oke lah. Biasa yang lain ya cuma nyimak doang. Banyak loh nih. Ayo dong yang mau coba baca silakan. Gak usah takut kanji, di atasnya tuh ada hiragana, ada furigananya. Hiroshima ikimasu ka? Tuh, Kak. Raisun ikimasu. Gitu dong. Apa bareng-bareng aja, nggak usah takut salah dibaikin. Oke, jadi betul ya. Itsu Hiroshima ikimasu ka? Raishu ikimasu. Oke, artinya kapan pergi ke Hiroshima? Oh, pergi minggu depan gitu. Dan jadi kapan ini ya? Artinya tuh itsu. Terbalik, itsu itu artinya kapan. Oke, jadi gimana paham? Gampang lah ya. Tinggal disesuaikan aja. Kapan apa-apa, kapan mau ngapain, kapan mau gini, kapan mau gitu. Ada yang mau tanyain? Oke, kalau nggak ada, silakan buat seperti biasa. Contoh di chatnya. Contoh di chat, ayo. Gomen Sensei, di sini lagi berisik. Oke, nggak apa-apa. Ayo, untuk yang kalimat atau bahasa yang ini, bab 5 sub 5, bisa dibuat ya di chat gimana contohnya. Nah, tadi kan nggak ada yang ini kan, nggak ada yang nanya kan, berarti udah pada paham tuh. Nah, berarti udah bisa dong dibuat contohnya di sini. Itu yang di background-nya lagi bising bisa dong dimutkan biar teman-temannya bisa fokus. Bisa. Ayo, mana nih kok nggak ada yang buat? Udah pada paham belum? Ini kok nggak ada yang buat berarti belum pada paham nih.
Masalah itu ya itu artinya kapan gitu, kapan. Kapannya itu bebas gitu loh. Kalau misalnya nanji kan jam berapa gitu kan, nanya waktu juga tapi dia fokus ke jam kan gitu. Kalau nanyobi dia hari apa, nanya juga tapi fokusnya ke hari kan gitu. Tapi kalau ini itu ya kapan gitu. Nah, fokus kemana-mananya. Oke, gimana, udah paham belum? Kalau udah paham silakan dong dibuat ininya, contohnya. Boleh pakai hiragana, boleh pakai romaji, boleh pakai kanji gitu. Itsu gohan wa tabemashita ka? Nah, kalau misalnya pun nggak mau dijawab juga boleh, buat kalimat atasnya aja ini nggak usah panjang-panjang juga. Yang penting paham aja konsep itsunya dulu itu. Nah, betul ya. Itsu gohan wa tabemashita ka? Kamu makan nasi itu kapan gitu. Tapi dia nanya ke yang masa lampaunya ya. Gitu. Perhatikan juga perubahan itunya, kata kerjanya. Itsu no aidan. Gimana maksudnya? Gimana maksudnya, Bang Arti? Bang Ferdi? Itsu no aidan itu apa, gimana? Tsunomani. Itsunomani. Tsunomani. Oh, itu Tsunomani. Oh iya ya. Oh iya. Apa tuh? Kayak pernah dengar cuman Sejak kapan? Oh, sejak kapan? Oke lah, Bang Ferdi nggak usah dahulukan lagi lah. Ya, yang lain yuk. Udah lah, buat aja. Nanti kalau misalnya salah perbaikin kok. Itsu sensei ni umaremashita. Hah? Sensei wa itsu gitu. Sensei wa itsu umaremashita ka gitu. Sensei wa itsu umaremashita ka. Sensei kapan lahirnya gitu maksudnya kan. Sensei wa itsu umaremashita ka. Nah, itu yang betul. Anata wa itsu ka ni karimasu ka? Karimas itu apa, karimas? Kariru, meminjamkan. Kariru tuh, karimas yang mana? Itu yang Karimas misalnya itu mandi. Karimas itu dipinjamkan kayak. Ya, maksud Bang Faisal tuh gimana gitu? Anatawa itsukani, kamu. Kapan bukunya dipinjamkan gitu. Kapan bukunya dipinjamkan? Anatawa itsuka. Kapan buku dipinjamkan? Sekarang nggak ngerti. Enggak, ini aku yang nggak ngerti atau memang salah sih? Dia mau Bang Faisal mau Ini bilang nggak ada gimana? kata bendanya. Kalau misalnya itsuka, nanika itu nanti kita pelajarin ya. Ini dia masih yang itsu doang. Kalau misalnya yang itsuka, nanika, dareka itu nanti kita pelajarin di ke depan. Gitu. Kalau ini kita fokus ke nanya yang kapan dulu. Oke ya. Kayaknya ini karena ada K-nya sih maksud Abang gitu mungkin. Yang itsuka itu. Kapan kamu pulang? Salah ya tulisnya. Oh, kaeri, astaga, kaeri. Anatawa itsu kaerimasu ka gitu. Kaninya nggak usah ya. Anatawa itsu kaerimasu ka. Nah, kemudian ada itsu ni ite kimasu ka. Itsu ni ite. Gimana sih? Itsu ni ite. Maksudnya mau gimana, Kak? Bang Yusuf. Itsu ni itekimasu. Itsu itekimasu bahasa pakai ini sih. Apa pakai ini? Jadi kan di sini kan kata itsu tuh ini nih. Kata itsu tidak dihubungkan partikel ni, gitu ya. Selain nanji, kalau nanji baru boleh nanji ni gitu. Nggak apa Bang Faisal. Nanti kan dibetulin kan. Oke, Bang Yusuf gimana tuh? Apa salah nulis atau gimana juga? Dari Mustafa. Oh iya. Lanjutlah ya ke Kak Cynthia. Itsugako ni ikimasu ka. Nah, ini kayaknya baru pas nih. Gakoe juga boleh lah. Tapi penempatan itsnya udah pas kok. Oke lah kalau gitu. Ini udah lebih dari 3 menit kayaknya. Itsugako ni ikimasu ka. Oke, betul juga. Iya, nggak apa Bang Pi kalau salah. Nanti dibetulin. Tapi kalau bisa ada respon gitu ya. Misalnya Bang, maksudnya gimana gitu. Jadi kita bisa betulin gitu. Jangan pula, soalnya kan aku kan sambil ngeliat chat nih. Aku nyetak di tempatnya gitu. Misalnya Kak Cynthia ngechat ini. Nah, aku nggak paham, jadi aku nyetak di chatnya itu gitu.
Nah, makanya kalau misalnya aku tanya, Kak Cynthia maksudnya gimana gitu. Kalau bisa langsung ngomong, jangan nunggu jangan ngetet. Misalnya jangan komennya tuh di chat. Kalau misalnya di chat kan berarti di paling bawah gitu kan. Kita udah ngelewatin, nggak mungkin kita naik lagi kan gitu. Kalau bisa langsung aja, oh bang, maksud aku tuh kan gini nih bang, maksud aku ini bang, gitu. Jadi lebih enak gitu ya. Oke lah, kita masuk ke yang bab 5 ya, sebab 6, sebab 6 yang bagian yo. Yang bagian yo, partikel yo dibubuhkan pada akhir kalimat dan digunakan untuk memberitahukan suatu hal yang belum diketahui oleh lawan bicara. Nih. Memberitahukan suatu hal yang belum diketahui oleh lawan bicara. Kemudian atau menyampaikan tanggapan dan pendapat si pembicara kepada lawan bicara. Oke, contohnya silakan nomor 1 baca. Gimana? Kono densha wa Hmm? koshiage kimasu ka? Terus dia jawab apa? Ie, sugi desu yo. Ya, sugi no futsu desu yo, gitu ya. この電車は甲子園行きますか? Iya, ikimasen, sugi no futsu desu yo, gitu ya. Jadi artinya, apakah kereta rel listrik ini menuju Kosien? Itu katanya. Terus ada yang jawab, tidak pergi. Misalnya itu nggak pergi ke Kosien gitu ya. Yang biasa berikutnya, maksudnya yang biasa ini tuh kereta api biasa gitu ya. Maksudnya yang kereta api biasa berikutnya gitu. Jadi dia ini yang kayak ngasih tanggapan dan pendapat lah gitu ya kalau ini kepada si yang nanya gitu. Jadi kalau futsu ini tuh di Jepang tuh kan ada macam-macam kereta api ya, ada yang futsu, ada yang apa lagi bang? Ada yang singkaseng, yang terus ekspres. berapa itulah. Ada yang ekspres, ada yang semi ekspres gitulah. Banyak lah ya, ada sekitar 7 namanya, 7 ada dengan 7. Nah, kita bahas di sini ya lebih tepatnya, nanti kita kalau mau bahas bisa dibaca di Google atau kayaknya kalau misalnya kita bahas itu takutnya sayang pertemuannya. Bisa kita sering-sering lah di grup nanti ya kalau mau bahas itu. Oke, kemudian yang contoh kedua silakan dibaca. Gimana? Ayo, gimana? Contoh kedua itu. Ayo, buruan loh. Hokkaido ni uma ga takusan imasu yo. Oke, mantap. Hokkaido ni uma ga takusan imasu yo. Gitu ya. Mantap kali. Jadi artinya itu adalah di Hokkaido ada banyak kuda. Nah, gitu. Nah, jadi di sini kan dia tuh ngasih pendapat, ngasih pandangan, terus juga bisa untuk yang memberitahukan suatu hal yang belum diketahui oleh lawan bicara, kan juga bisa tuh kan poinnya di situ. Dia ngasih tahu tuh sama orang, di Hokkaido tuh banyak kudanya loh. Dia ngasih tahu ke orangnya. Pakainya partikel yo di belakang. Oke, kemudian contoh yang ketiga. Maria-san, kono ice cream oishi desu yo. Oke, jamuka lah, sama-sama aja nggak apa-apa kok. Maria-san, kono ice cream oishi desu yo. Gitu. Jadi mungkin si Maria belum pernah makan lah gitu ya. Terus temannya itu udah pernah makan. Jadi dia bilang, Maria, es krim ini enak loh gitu. Jadi dia itu ya bisa memberitahukan suatu hal yang belum diketahui atau menyampaikan pendapatnya gitu pada lawan bicaranya. Oke, gimana, paham yang yo ini? Paham? Paham. Oke, kalau paham seperti biasalah buat contohnya. Ayo buat contohnya yuk. Yo. Ini di jam aku 19.50. Bisa sampai jam 19.53 ya, aku tunggu 3 menit. Ya. Ada 20 orang nih, 22 orang ya. Kan jika muzukashii desu yo. Wah, mantap nih. Emang iya ya. Tapi kayaknya Bang Icak nggak perlu kasih tahu lagi Bang. Kami semua udah tahu Bang kalau kan itu payah Bang. Udah pernah tahu semua tuh kalau yang pasti kan itu payah gitu. Tengoknya udah tahu gitu. Ya. Sore wa machigatte yo. Nah, itu betul. So. Ya. Ada lagi? 2 menit lagi. Tapi itu kita baru pindah ke yang ketiga. Ashita wa yasumi desu. Kurang Bang. Desu yo gitu. Ashita wa yasumi desu yo. Berarti lawan bicaranya itu nggak tahu Pak. Misalnya besok tuh libur, entah dia semalam lembur atau dia semalam bolos sekolah gitu.
atau pas ngejum tidur. Jadi dia nggak tahu kalau besok tuh libur gitu ya. Atau entah dia nolep, nggak nengok kalender gitu, nggak tahu besok hari Minggu gitu kan. Jadi dia bilang, "Ashita wa yasumi desu yo." Kurang yonya bang. Ada lagi? Ya yuk, 1 menit lagi. Nande mo nai yo. Bang Ferdi terus. Oh bang, ada Bang Ardi ketika Bang Ferdi. Nande mo nai yo. Langsung connect ya kayak Ivan Gunawan ya. Yasumi, oyasumi desu. Oh, oyasumi desu yo. Bisa Bang Tin? Oke, oyasumi desu yo. Nggak pernah denger ya? Coba yang lain Bang Yusuf. Coba yang lain Bang. Indonesia Shushin desu yo. Nah, itu juga boleh. Shushin, bukan sushi. Gimana ya bilang salah ya? Coba aja lah buat yang lain. Kayaknya sih nggak pernah dengar siapa Yasumi desu yo. Sekarang aku tuh kalau nyalain Bumpo gitu kan, takut gitu. Karena aku bukan orang Jepang. Jadi bilang salah tapi kadang terpakai di Kaiwa, dibilang betul ya terkadang di Kaiwa nggak kepake tapi di Ujian terpakai. Jadi aku ya kayak bingung gitu mau jawabnya. Makanya dibilang salah mending buat kalimat yang lain lah. Atau yang pendapat aku yang paling betul tuh ini. Shishin. Oke, ada lagi? Oke lah, kalau nggak ada, udah jam 19.53. Kita masuk ke sub bab yang ke-7 dari bab 5 ini ya. So desu ne. So desu ne. So desu ne digunakan jika menyetujui atau sependapat dengan hal yang dikatakan oleh lawan bicara. Nah, adapun ungkapan mirip, lihat pelajaran 2-8 deh. 2 yang ke-8 gitu. Yaitu so desu ka. Tetapi so desu ka adalah ekspresi ketika mendapat informasi baru yang belum diketahui si pembicara, kemudian memahaminya dengan sedangkan so desu ne digunakan untuk menunjukkan bahwa si pembicara berpikir hal yang sama, menyetujui hal yang telah dikenal atau sependapat. Jadi keterbalikan ya dari yang desu yo. Kalau desu yo ini dia lawan bicaranya nggak tahu, tapi kalau desu ne lawan bicaranya juga tahu dan si pembicara ngerasa sependapat gitu, menyetujui hal yang telah dikenal yang sama-sama tahu lah gitu intinya. Oke, bisa coba di ini dibaca contohnya gimana? Ayo. Yo, contohnya gimana itu? Sampai bawah ya, dari asta sampai bawah. Gimana? Tawa nichiyobi desu Ashita wa ne. nichiyobi desu ne. So desu ne. So desu ne. Oke. Ashita wa nichiyobi desu ne. So desu ne. Gitu ya. Jadi artinya itu besok hari Minggu ya. Oh iya, betul. Kan mereka udah tahu tuh, memang udah bersama-sama tahu kan besok hari Minggu. Nah, jadi pakainya so desu ne gitu. Pas si A nanya ke si B, terus kan B-nya tahu tuh kalau ya besok juga hari Minggu kan dia udah tahu juga, jadi makanya dipakai desu ne. Atau misalnya biasa aku kayak kemarin tuh kan aku jelasin misalnya ada kita di taman ada bunga cantik ya, bunganya cantik, kita sama-sama ngerasa sependapat gitu kan. Misalnya kita nanya hanawa cantik kirei desu ne, hana ga kirei desu ne. Nah kalau misalnya yang lawan bicaranya tuh ngerasa sependapat sama kita gitu, maksudnya entah dia tuh berpikir iya dia mikir cantik, aku juga mikir cantik, nah dia jawabnya pakai so desu ne gitu. Intinya ya kalau desu ne ini sama-sama sependapat lah gitu, pemikirannya satu jalur lah gitu. Si pembicara berpikir hal yang sama gitu ya. Gimana, paham nggak? Makanya ini kalau yang aku bilang tadi ya, yo sama ne ini harus pakai feeling nanti kan, nggak ada arti yang spesifik gitu. Hai, Shitsumon. Apa itu? Gimana kalau so desu yo ne? So desu yo ne. So desu yo ne. Campur ya. Tapi kalau di Kaiwa aku pernah dengar. Tapi kalau di soal kayaknya nggak ada keluar ya Bang. Kalau nggak salah kalau JLPT kayaknya nggak. Entahlah kalau JFT dari mana ya. Tapi kalau misalnya semalam aku ikutin tuh nggak ada keluar desu yo ne. Gitu. Tapi kalau dalam Kaiwa, dalam pembicaraan, sering banget tuh aku dengar desu yo ne. Artinya sama aja. Tetap keninya. Kalau kira desu yo ne, gitu. Kayak bunganya cantik ya. Ini desu yo ne, enggak. Gitu. Jadi ya, itulah kita dia jelasin. Gimana? Oke. Ada lagi? Mau tanya?
Lagi. Oke lah, kalau nggak ada, biasa buat contoh di atas. Di chat, ini di jam aku jam 5.06, tadi sampai 5.09. Bolehlah sampai jam 8 pas. Kyo wa atsui desu ne. Nah, boleh juga. Berarti sama-sama mikir panas lah gitu ya. Memang mataharinya lagi panas gitu ya. Yatto 9月ですね. So desu ne. Kenapa Bang 9 月Bang? Oh, gajian. Oh, Bang Martin Gak ada udah hari libur. gajian. September gak ada hari libur. Oh gitu. September gak ada libur. Nggak ada libur. Kenapa? Astaga. Ya, ada lagi. Nih Bang Tomo udah nih, Bang Martin udah. Rame nih lo 24 orang. Ya, coba aja nanti kalau salah dibetulin kok. Nggak usah takut. Ada Bang Martin, ada Bang Perdi, ada Perdi Sensei nih. Nah, yang Perdi Sensei. Itu yang ngechat yang cewek-cewek kalau bisa dihapus ya, biar teman-teman nggak terganggu. Ayo. Mana lagi nih? Kok masih 3 orang? Oh, ada berbincang-bincang nih. Kono tabemono wa oishii desu ne. So desu ne. Oke, mantap. Ini kalau aku disuruh makan Jepang dengan kawan aku nggak enak, aku nggak lah Bang. Ya, ada lagi? Temen aku makan wasabi dicicil apa tuh? Dipakai tangan doang, digini-giniin. Itu mamamu memang yang kayak gitu ya? Makan wasabi digemilin. Habis katanya. Dia bawa banyak habis dicemilin mamanya wasabi doang. Itu gimana rasanya? Oh, ada Bang Yusuf nih. Watashi tachi wa onaka ga suita desu. Suita ne? So desu ne. Watashi tachi wa onaka ga suita ne? Desu ne. Oh, bisa kayaknya. Ada lagi? Bang Ardi. Mo aki desu ne. Oh iya ya, udah aki ya. Ya kah? Udah aki kah? Nah, ini betul ya Bang Ardi ya. Hah? Apa tuh? Mau nanya? Ada mau nanya? Enggak ada ya? Oke, kita lanjut ya. Ada Bang Meriel. Osoi desu ne. Nah, betul ya. Berarti ya kalau misalnya udah bisa buat harus tahu ya ininya. Kesannya. Gambarannya itu kenapa bilang osoi desu ne itu kenapa? Berarti kan memang misalnya gurunya telat gitu kan. Terus kita satu kelas kan tahu gurunya telat. Nah, osoi desu ne gitu sensei wa gitu ya. Sensei osoi desu ne gitu kan. Oke lah. Ada Bang Riko, kono desu wa kiroi desu ne. So desu ne. Oke, mantap. Ii tenki desu ne. Iya, Bang. Ini biasa bahasa-bahasa orang Jepang nih kalau lagi nggak topik. Di ashita wa oyasumi. Oh, ashita wa oyasumi. Oh, onya kayaknya nggak perlu deh Bang. Ashita wa yasumi desu ka? Oh, so desu ne. Mungkin lebih tepat yang tadi ya. Ashita wa yasumi desu ne. So desu ne gitu. Berarti kan si kawannya itu sama-sama tahu gitu kan. Dia kalau misalnya besok tuh libur gitu. Ashita wa yasumi desu ne. So desu ne gitu. Oke, gitu ya Bang Pi. Agak direlot sedikit aja. Ada lagi, kalau nggak ada, kita cukupkanlah sampai hari ini, walaupun masih 9 menit. Nanti kalau misalnya ditanya, selesai dari nutup recordnya, nanti baru sesi tanya jawab ya. Oke lah, gimana Bang Tegar? Masih mau bilang Kyono. Gimana? Baru masuk. Baru masuk. Jangan nengok ini. Kita jam 9.30 Bang. Apa masuk grup MSG kan? Tengok di jadwalnya itu kita kalau hari ini masuknya jam 19.30. Gitu. Jadi ada yang jam 8, ada jam 19.30. Dari ini kok dari ralat. Oke lah, kalau gitu bisa kita sambung lagi lah ya. Bisa kita latihan yang versi Jepang itu. Ja, kyou no jugyou wa owaritai to omoimasu. Otsukaresama deshita. Mata ashita ne. Otsukare-chan. Sama desta sensei. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Bye. Arigatou gozaimasu.